Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas proyek keempat mengenai kolam air hangat. Jadi kami dari kelompok A06, anggota kelompok kami ada Afifah Mardia, Said Sidik Masagena, Ali Baba Sril, Debi Rizky Ramadana, dan Wiradrana Wasista. Nah, kali ini kita akan bahas kolam air hangat. Ini contoh gambaran bagaimana kolam air hangat, dan berikut adalah contoh sketsanya. Jadi dalam proyek keempat di kolam air hangat ini, kita punya sketsa seperti ini, dan kita akan bahas beberapa pembahasan. Jadi di awal itu mungkin kita akan bahas di sumber air. Jadi kita punya dua sumber air, ada yang air panas dan air dingin. Kemudian kita juga punya 3 katup di sini, katup yang akan mengatur sumber air panas, sumber air dingin, dan katup untuk pembuangan di kolam. Jadi nanti kalau airnya kelebihan, kita juga punya katupnya. Lalu di sini juga ada sensor jarak yang akan mendeteksi apakah jarak dari permukaan air kolam ke permukaan daratan itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Lalu kita juga punya sensor suhu. Lalu juga kita nanti akan bahas gangguan-gangguan, ada seperti air hujan atau orang yang masuk dan lain-lain. Kemudian kita juga bahas bagaimana pusat kendalinya, karena ini akan dihubungkan dengan IoT, dengan Internet of Things. Jadi kita juga bakal bahas bagaimana proses pusat kendalinya nanti. Ini kami sudah buatkan beberapa pembahasan. Ada sumber air panas, sumber air dingin, juga bahas asas black, katup, sensor jarak dan suhu, ada gangguan pusat kendali, PLC, dan IoT. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas asas black. Jadi kita akan bahas asas black karena di sini kita berbicara mengenai dua sumber air dari panas dan dingin. Kita berbicara mengenai suhunya, berarti akan ada perpindahan kalor. Sesuai dengan bunyi dari asas black, ketika benda atau dalam hal ini air panas bertemu dengan benda yang lebih dingin atau air dingin, maka kalor dari air panas itu akan berpindah atau perpindahan kalor akan terjadi. Nah, di sini kita punya rumusnya. V sisa dikali T sisa ditambah volume air dingin dikali suhu air dingin ditambah volume air hangat dikali air panas dikali suhu air panas, kemudian nanti akan dibagi dengan total dari semua volume yang ada. Ini buat asas black. Kemudian untuk bagian katup-katup di sini kita punya 3 katup. Ada katup air panas, katup air dingin, dan katup buang. Nah, ini katup-katup inilah yang nanti akan ditutup ataupun dibuka disesuaikan dengan kondisi air yang ada pada kolam. Kemudian ketiga katup itu nanti dikendalikan dari pusat kendali melalui IoT. Selebihnya nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga katup itu masing-masing hanya mempunyai 2 status. Jadi kalau statusnya terbuka maka dia bernilai 1, jika statusnya tertutup maka dia bernilai 0. Kemudian di dalam katup-katup ini juga mereka punya peralihan status yang bersifat lagging. Selanjutnya untuk sensor. Di dalam sensor kita punya 2 sensor di sini. Ada sensor jarak dan sensor suhu. Ini sensor jarak yang bisa kita lihat seberapa tinggi atau seberapa rendah permukaan air ke daratan, ke sensor jaraknya. Jadi nanti sensor jarak inilah yang akan mengatur ketinggian air kolam. Kemudian kita juga punya sensor suhu. Di sini kita pakai variabel T dalam satuan Celcius. Jadi nanti sensor suhu yang akan mengukur apakah suhunya sudah pas, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin.
Lalu di bagian gangguan, di sini ada beberapa faktor-faktor yang akan mempengaruhi suhu ataupun volume yang ada di dalam air kolam. Misalnya air hujan. Air hujan itu nanti bisa mempengaruhi volume dan juga suhu air kolam. Lalu sinar matahari juga bisa mempengaruhi suhu air kolam, bisa jadi lebih panas. Dan manusia sendiri, manusia yang masuk ke dalam kolam juga itu bisa mempengaruhi volume dari air kolam. Selanjutnya untuk pusat kendali. Di pusat kendali yang pertama, tujuan pengendalian ini itu untuk mempertahankan kedalaman air dan agar suhu airnya itu tetap konstan. Jadi nanti airnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, serta tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Semuanya itu harus konstan. Kemudian pusat kendali ini juga berada di tempat yang jauh dari kolam, sehingga komunikasi dengan sensor-sensor dan katup-katupnya itu melalui teknologi IoT, dan ini juga akan menimbulkan waktu tunda atau delay karena mereka berkomunikasi secara jarak jauh. Lalu kita juga punya referensi pusat kendali. Jadi nanti untuk D dan T-nya itu akan selalu dibandingkan dengan referensi atau settingan yang berlaku untuk menentukan status dari ketiga katup. Apa nanti status katupnya dibuka ataupun ditutup, itu kita berdasarkan referensi yang ada. Selanjutnya untuk rancangan pusat kendali, di sini ada rangkaiannya, contoh sketsanya. Jadi nanti dari sensor suhu yang masuk nanti akan dilihat apakah dia lebih atau kurang. Jadi nanti kalau misalnya dia terlalu panas, maka katup airnya akan ditutup. Tapi jika kolam airnya itu terlalu dingin, maka katup air panas ini akan dibuka. Begitu juga dengan katup air dingin. Lalu di sensor jarak. Nah, di bagian sensor jaraknya ini, jika air kolamnya terlalu tinggi, maka katup buangnya itu akan terbuka. Dan kalau airnya terlalu rendah, maka katup buangnya itu akan tertutup. Untuk programmer logic controller atau PLC, di sini ada contoh gambaran dari bagaimana truth table-nya. Di sini ada kondisi suhu dan kondisi jarak. Kalau suhunya di sini dia lebih besar dari batas minimum dan lebih kecil dari batas maksimum yang ini, dan jaraknya juga demikian. Jika lebih besar dari batas minimum dan lebih kecil dari batas maksimum, maka status ketiga katup itu tidak terbuka atau tertutup. Jadi semuanya dalam keadaan yang seharusnya, kondisi normalnya. Ini contoh kalau suhunya konstan. Dia suhunya konstan, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, dan jika jaraknya yang terlalu banyak, jarak ketinggian kolam itu terlalu tinggi, artinya kolamnya terlalu penuh, maka katup buang akan dibuka. Ini beberapa contoh lainnya mengenai truth table dari programmer logic controller. Dan yang terakhir, kita menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT. Jadi komunikasi data antara pusat kendali dan kolam renang itu seperti sensor-sensor dan katup-katup, karena kita terhubung dengan koneksi internet atau IoT, dan karena kita terhubungnya melalui koneksi internet, jadi ini bisa menimbulkan masalah traffic yang biasanya terjadi delay beberapa milliseconds atau sampai beberapa menit. Nah, ini beberapa pembahasan yang kita bahas pengantar sebelum kita masuk ke bagian simulasi kolam air hangat dengan Simulink. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Sidik Masagena, dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan file MATLAB untuk penampil grafik. Ada dua, yaitu penggambar kolam dan juga penggambar gangguan kolam. Pertama-tama kita mulai dari penggambar kolam. Jadi N sama dengan
length time. Kita menggunakan fungsi for. Satu banding n. Di sini waktunya itu jam 6 ditambah time E untuk iterasi per 3600 detik. Kemudian kita tutup N. Kemudian untuk menampilkan grafik, di sini kita menggunakan 5 grafik. Sini time, hour. Jadi untuk baris bawahnya itu waktunya dari jam 6 sampai jam 4 sore, sampai jam 6 sore juga. Dan katup panas. Jadi untuk pertama menampilkan katup panas, read on, dia label yaitu katup underscore panas. Selanjutnya kita copy saja, jadi kita ganti yang diperlukan. Jadi subplot 512, plot time hour katup dingin. Sini kita ganti katup dingin. Ini subplot 513, hour katup buang. Iya, katup buang. Selanjutnya kita paste subplot 514, plot time hour, jarak. Ya, labelnya adalah jarak cm. Terakhir subplot 515, time hour, suhu. Labelnya adalah suhu, kemudian satuannya adalah Celsius. X label jam. Jadi itu untuk dari penggambar kolam. Selanjutnya yaitu untuk penggambar gangguan kolam. Baik, di penggambar gangguan kolam, pertama-tama kita tuliskan yaitu CLF. Kemudian N sama dengan length, panjang dari banyak waktunya, panjang waktu. Kita menggunakan for kembali, sama dengan 1 banding N. Time hour E sama dengan tadi jam 6 pagi tambah time E per 3600 detik.
n. Kemudian di sini ada 3 subplot untuk menampilkan apa-apa saja gangguan. Jadi gangguannya ada 3. Pertama itu subplot 311, plot, kembali lagi waktu untuk bagian sumbu X-nya, dan kita pertama matahari, gangguan matahari. Labelnya adalah matahari, kemudian Celsius. Kita copy 312. Time hour di sini ganti per 6. Labelnya per 6, satuan liter. Paste 313. Slide terakhir adalah hujan. Di label yaitu hujan liter per second. Kemudian X labelnya adalah jam. Baik, jadi ini adalah kedua penampil gambar, baik itu penggambar kolam, menampilkan bagaimana kolam terisi dan terisi air dan pengaturan suhunya, dan ini adalah detail dari gangguan-gangguannya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Said Sidik Masagina, dan di sini saya akan membuat rangkaian umum dari file kolam air hangat. Pertama-tama kita buat teks dulu. Kemudian kita tulis pembangkit waktu. Setelah itu kita buat konstan. Jadi tetap konstan 1. Kemudian kita membuat sebuah integrator. Nah, setelah kita membuat integrator, kita pasangkan dari sini ke sini. Kemudian dari integrator kita membuat sebuah workspace. Satu workspace. Dan kemudian kita ganti variable name-nya sebagai time. Time series kita ganti array. Oke. Kita ganti namanya adalah waktu kita. Kita pasangkan ke sini. Nah, selanjutnya kita membuat yaitu 3 buah keluaran. Pertama yaitu atau workspace. Ini untuk workspace akhir. Kita ganti variable name-nya sebagai katup panas. Dan ini array. Kita taruh di bawah sini, dan selanjutnya kita kembali membuat sebuah workspace. Untuk workspace selanjutnya kita gunakan variable name yaitu sebagai katup underscore dingin. Dan kemudian kita ganti dari save formatnya sebagai array. Oke. Next kita buat kembali lagi satu buah workspace. Nah, untuk workspace yang ketiga kita berikan nama katup underscore buang. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat keluaran yang keempat, yakni jarak.
Jadi kita buatkan dulu keluarannya, nanti baru kita buat relasi-relasi dan juga subsistemnya. Kita bernama jarak. Time series kita buat menjadi array. Oke. Kemudian membuat kembali workspace. Nah, workspace selanjutnya atau yang terakhir adalah workspace suhu. Sama seperti yang sebelumnya, kita ubah jadi array. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah konstan. Konstan di sini adalah untuk debit air buang. Jadi seberapa banyak debit air yang dibuang oleh katupnya. Jadi di sini kita berikan 5. Oke. Nanti namanya sebagai debit air buang, kemudian liter per second. Nah, selanjutnya kita membuat yaitu sumber air panas, subsistem sumber air panas, di mana subsistem ini di dalamnya nanti ada debit air panas dan juga suhu air panas, dan di mux dan demux. Tapi untuk sekarang kita hapus saja dulu untuk importnya. Jadi subsistem kita ganti namanya sebagai subsistem air panas. Nah, selanjutnya kita juga membuat subsistem air dingin. Dimana isinya nanti sama dengan yang ada di subsistem air panas juga. Ada debit air dingin dan juga suhu air dingin. Tapi untuk sekarang cukup portnya saja yang kita buat. Selanjutnya kita membuat sistem katup atau subsistem sistem katup. Nah, di sini ada cukup banyak dari import dan outputnya. Kita hapus dulu relasinya. Jadi untuk port yang pertama kita bisa beri nama air panas. Kemudian kita copy. Kita copy sebanyak 6 kali. 6. Baik. Setelah ada 6, maka kita ganti namanya. Yang pertama itu air panas, kedua yakni kendali air panas. Untuk yang ketiga air dingin. Keempat kendali air dingin. Kelima air buang. Keenam kendali air buang. Nah, untuk output, jadi output ada 3. Kita copy, paste, dan paste. Nah, di sini ada 3. Untuk yang pertama kita bisa ganti namanya sebagai air panas dengan huruf kecil. Yang kedua yaitu air dingin dengan huruf kecil. Terakhir adalah air buang dengan huruf kecil pula. Nah, jadi begini, kita back. Kemudian bisa kita perbesar ukurannya. Jadi di sini sudah ada 6 import dan 3 output. Nah, selanjutnya kita membuat dari sebuah subsistem, yakni subsistem gangguan. Kita buat subsistem gangguan. Terus ganti namanya sebagai
subsistem gangguan. Kalau yang ini subsistemnya kita ganti dengan nama subsistem sistem katup. Sementara yang tadi ini tunggu, ini belum diganti namanya. Sumber air dingin. Ini sumber air panas. Kalau ini sumber gangguan. Nah, di sumber gangguan ini kita hanya butuh output 1 saja dulu untuk sekarang. Nah, selanjutnya ini kita pindahkan terlebih dahulu. Nah, kita buat dulu, ini bisa kita perkecil sedikit. Nah, kita copy ini dan kita paste. Karena kita ingin membuat subsistem yang cukup rumit juga untuk yang selanjutnya. Dimana untuk selanjutnya yaitu kita gunakan nama yakni kolam air hangat. Dimana di dalamnya itu ada 4 import dan 4 output. Nah, tetapi di dalamnya ini sebenarnya ada 3 lagi subsistem di dalamnya, tetapi untuk sekarang kita gunakan 4 import dan outputnya saja. Jadi import yang pertama kita bisa tulis sebagai, saya tulis di sini, gangguan. Yang kedua sebagai air panas. Oh, sudah ada di sini. Kita hapus dulu. Kita ganti dulu yang ini. Air panas. Untuk air dingin kita ganti dulu namanya. Kita ganti di sini sebagai air dingin. Dan yang terakhir adalah air buang. Kita hapus dulu. Air buang. Nah, importnya ada 4, jadi kita copy dan paste. Di sini untuk yang pertama kita beri nama jarak cm. Yang kedua suhu Celcius. Yang ketiga jarak volt. Yang keempat suhu volt. Oke. Jadi sudah ada sistem katup dan kolam air hangat. Nah, selanjutnya kita membuat 2 buah lagi subsistem. Yang pertama yaitu subsistem dengan nama sistem komunikasi data dari kolam ke pusat kendali. Dan juga kita buat sistem baru, atau sebentar kita ubah dulu yang ini. Nah, dari sistem komunikasi data ini ada 2 import dan 2 output. Bisa kita hapus dulu ininya, relasinya. Kita copy dan paste. Untuk yang pertama namanya yaitu jarak, import kedua suhu, output pertama jarak dengan huruf besar, dan output kedua suhu dengan huruf besar. Kita back seperti ini. Bisa kita rotate kalau kita ingin, rotate and flip clockwise. Oke. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga membuat subsistem kembali, yaitu subsistem cut di sini. Oke.
Baik, selanjutnya kita membuat subsistem kembali. Nah, subsistem ini namanya sistem komunikasi data dari pusat kendali ke sistem katup. Nah, untuk di sini kita menggunakan 1 import dan 3 output. Jadi untuk output pertama namanya itu katup air panas. Nah, yang kedua adalah katup air dingin. Dan yang ketiga adalah katup air buang. Baik, bisa kita rotate. Kita rotate counterclockwise. Baik, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa membuat subsistem baru dari subsistem yang ini. Nah, kita kasih ke bawah saja. Di bawah sini supaya agak luas. Baik, dari di sini kita menggunakan, kita ganti di dalam. Jadi untuk importnya itu ada 2 import. Yang pertama yakni pantauan jarak, jadi kita hapus saja 3 ini, 3 dan 4. Pantauan jarak. Dan untuk yang kedua yaitu pantauan suhu. Nah, untuk outputnya ada 3, jadi kita hapus saja yang keempat. Yang pertama yaitu kendali air panas. Yang kedua yaitu kendali air dingin. Yang ketiga yaitu kendali air buang. Kemudian kita back. Di sini bisa kita rotate 2 kali. Nah, namanya ini kita ganti sebagai pusat kendali. Oke. Baik, jadi sekarang waktunya kita menghubungkan. Nah, ini adalah waktu. Jadi untuk sumber air panas kita pertama hubungkan ke air panas yang ada di atas. Sumber air. Nah, selanjutnya dari sumber debit air buang kita masukkan ke air buang. Nah, selanjutnya untuk sumber dari subsistem katup kita hubungkan air panas ke air panas. Oke, air dingin ke air dingin dan juga air buang ke air buang. Sementara yang paling atas sumber gangguan kita masukkan ke sini, gangguan. Nah, di sini ada 4 output dari kolam air hangat. Jarak kita hubungkan ke jarak, suhu ke suhu. Nah, di sini kita menggunakan MUX. Kita gunakan MUX, cari MUX. Bisa kita rotate. Kita rotate 2 kali. Oke, kita rotate 2 kali sehingga dia menghubungkan jarak ke MUX pertama dan suhu ke MUX kedua. Input yang kedua. Sementara untuk outputnya di sini kita membuat demux. Nah, demux kita rotate 1 kali clockwise. Nah, dari sini kita hubungkan ke sini, mux ke demux.
kemudian jarak ke jarak, kemudian suhu diisikan. Nah, selanjutnya dari jarak ke suhu, jarak dan suhu, kita buat kembali mux dan demux. Mux pertama bisa kita rotate ke arah bawah clockwise, dan mux yang kedua, demux yang kedua kita rotate 2 kali. Dan kita rotate kembali 1 kali. Oke, kita hubungkan. Nah, ini kita belum tambahkan tadi pantauan suhu. Back. Nah, dari kendali air panas dan kendali air dingin dan kendali air buang, kita buat satu buah demux. Kita buat satu buah mux. Nah, kita rotate sebanyak 1 kali, boleh. Kita rotate counterclockwise. Nah, di dalam ini kita ganti number of input sebagai 3 karena keluaran dari pusat kendali ada 3. Kita hubungkan saja. Sini kendali air dingin, kendali air buang, kita hubungkan ke sini. Nah, sementara itu dari ketiga output sistem komunikasi data dari pusat kendali ke sistem katup. Nah, kita hubungkan dari katup air panas ke kendali air panas, katup air dingin ke kendali air dingin, dan katup air buang ke kendali air buang. Oke. Nah, sementara itu dari output ini kita bisa dari katup air panas kita hubungkan dengan relasi yang ada dari sistem ke sistem katup untuk menampilkan nilainya. Sini juga kita hubungkan. Baik. Nah, untuk yang terakhir out katup buang kita hubungkan ke sini. Ya, jadi kita turunkan sedikit pusat kendali. Kita turunkan muxnya sedikit. Agar lebih rapi. Baik, jadi ini adalah rangkaian umum dari tugas kolam air hangat. Untuk pengisian subsistem selanjutnya dari masing-masingnya akan diisi oleh teman saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Maria Ramlan dengan NIM D121191006. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai subsistem pada sumber air panas. Pertama-tama kita akan menambahkan anotasi konstan. Dan kita akan mengubah nilai dari constant value-nya, yaitu menjadi 3,5. Keterangannya kita akan ganti menjadi debit liter per second. Selanjutnya kita akan menambahkan anotasi konstan lagi, dan nilainya kita ganti menjadi
78. Keterangannya diubah menjadi suhu air panas kurang Celcius. Selanjutnya kita akan menambahkan anotasi mux. Kita hubungkan semuanya. Nah, ini merupakan subsistem pada sumber air panas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subsistem pada sumber air dingin. Nah, pertama-tama kita akan membuat anotasi konstan. Dan kita akan mengubah nilai konstan value-nya menjadi 3,5. Di sini keterangannya diganti menjadi debit air dingin liter per sekon. Nah, kemudian kita akan menambahkan lagi anotasi konstan, yaitu nilainya kita ubah menjadi 15 dan keterangannya menjadi suhu air dingin Selanjutnya kita akan menambahkan anotasi mux. Nah, kemudian kita akan menyambungkan ini merupakan simuling dari sumber air dingin. Perkenalkan, nama saya Femardia Ramlan, NIM D121191006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber gangguan. Di sini terdapat tiga simuling pada sumber gangguan. Yang pertama, gangguan hujan, gangguan yang disebabkan oleh gangguan volume atau yang disebabkan oleh perenang, dan yang terakhir gangguan matahari. Ketiga simuling berikut dihubungkan menggunakan anotasi mux dan akan dihubungkan ke gangguan. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai simuling gangguan hujan. Sebelumnya saya telah membuat simuling ini dan saya hanya akan menjelaskan bagian-bagian dari simuling tersebut.
Di sini terdapat debit hujan, yaitu simulink debit hujan untuk menjelaskan volume hujan. Dan di sini terdapat suhu air hujan yang kita berikan nilai 20. Dan di sini terdapat anotasi MUX untuk menggabungkan kedua anotasi tersebut dan sehingga terhubung ke gangguan hujan. Selanjutnya saya akan menjelaskan simulink mengenai debit hujan, debit air hujan. Nah, di sini terdapat simulink debit air hujan yang mana bertujuan untuk mengukur volume hujan yang turun. Pertama-tama kita membuat anotasi step yang dimana nilai tersebut diambil dari mulainya hujan turun dan dikalikan 3.600 yang diambil dari nilai lagging. Kemudian nilai di sini didapat dari berhentinya hujan turun. Kemudian kita menggunakan anotasi sum untuk menghubungkan kedua anotasi step. Setelah itu kita hubungkan menggunakan anotasi lagging yang dimana nilai berikut diambil dari selisih antara mulainya hujan hingga berhentinya hujan. Kemudian kita menambahkan debit air hujan paling deras sebanyak 15 liter dan kita hubungkan menggunakan anotasi produk dan disambungkan ke debit hujan. Tetapi kita juga membuat anotasi workspace yang dimana bertujuan untuk menyimpan data yang telah digabungkan di anotasi produk tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subsistem pada volume perenang atau volume orang. Pertama-tama saya akan menambahkan sebuah anotasi step, yaitu dimana satu perenang masuk pada jam 8.00 yang artinya nilai 8 diambil pada jam masuk perenang tersebut. Kemudian satu perenang keluar pada jam 10.00. Nilainya dari jam keluar perenang. Dan kita hubungkan menggunakan anotasi sum. Dan untuk menghubungkan kedua anotasi tersebut kita menggunakan anotasi sum. Selanjutnya terdapat 2 perenang masuk pada jam 10.15, yaitu ini merupakan nilainya. Kemudian satu perenang keluar pada jam 11.00 dan satu perenang keluar pada jam 12.00. Ketiga anotasi tersebut kita gabungkan menggunakan anotasi sum. Selanjutnya
3 perenang masuk pada jam 12.15, yang dimana nilainya yaitu 12.25. Selanjutnya, 1 perenang keluar pada jam 13.00 dan 2 perenang keluar pada jam 13.00. Di sini kita juga menggunakan anotasi sum untuk menghubungkan ketiga anotasi tersebut. Dan di sini kita menggunakan anotasi sum untuk menghubungkan ketiga anotasi sum sebelumnya. Dan di sini terdapat tambahan volume per orang atau setiap perenang, yaitu terdapat nilainya seperti berikut. Dan kita menggunakan anotasi produk untuk menggabungkan anotasi sum waktu perenang dan tambahan volume perenang. Kemudian di sini kita menggunakan lagging untuk menyambungkan ke anotasi workspace. Tujuannya workspace untuk menyimpan data yang telah diinput sebelumnya, kemudian output menuju ke hasil ini perenang, dan nilai-nilainya yang di sini sudah tersave di workspace tadi. Simuling yang terakhir yaitu gangguan matahari. Nah, di sini terdapat anotasi step, yaitu di mana terbitnya matahari, waktu terbitnya matahari menjadi nilai pada step time, yaitu 6,75, di mana waktunya yaitu pukul 6:45. Kemudian waktu stop itu di mana matahari berhenti menyinari kolam tersebut, yaitu pada jam 2 siang atau 14.00. Di sini kita menggunakan anotasi sum untuk menghubungkan kedua anotasi tersebut dan dihubungkan kembali ke lagging, yang dimana nilai 8,25 diambil dari selisih terbit hingga terbenamnya matahari, atau mulainya matahari menyinari kolam hingga matahari tidak menyinari kolam, berhenti menyinari kolam. Nah, di sini kita memiliki tambahan suhu air akibat puncak panas matahari yang berkisar sekitar 7 derajat Celcius. Yang dihubungkan menggunakan anotasi anotasi produk, dan kita menambahkan workspace di mana data-data yang telah diinput tadi yang dimasukkan ke lagging akan tersimpan di workspace. Dan output akan menuju ke matahari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alibaba Asril Makmur akan menjelaskan subsistem pada sistem katup.
Baik, langsung saja kita mulai dari untuk input air panas dan kendali air panas. Pertama kita tambahkan demux, selanjutnya kita tambahkan produk, setelah itu kita tambahkan transfer yang ini. Pada transfer function ini kita ubah nilainya di sini jadi 10. Apply. Di sini kita kasih keterangan untuk lagging dengan 10 second. Oke. Selanjutnya kita tambahkan mux untuk yang bagian akhir. Nah, untuk input air dingin dan kendali air dingin hampir sama dengan air panas dan kendali air panas, jadi kita copy saja. Untuk input air buang dan kendali air buang hanya memerlukan produk dan transfer function. Selanjutnya kita hubungkan pertama untuk air panas kita hubungkan di sini. Selanjutnya untuk kita hubungkan lagi di sini, kita kasih keterangan di sini debit liter per second. Saya rapikan dulu. Oke, ini saya. Untuk kendali air panas masuk ke produk. Selanjutnya yang mux, yang satunya kita masuk ke mux. Nah, ini. Di sini kita kasih keterangan suhu Celcius. Oke. Kita kasih jarak sedikit. Kita sambungkan lagi sini, di sini dan sini. Kita kasih keterangan lagi. Nah, kita copy saja. Ya, ini kita sambung di sini. Di sini di
mulai ke sini. Kita hubungkan di sini. Kita kasih keterangan lagi. Di sini. Baik, itu saja untuk subsistem pada sistem katup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Wiradrana Sistra dengan NIM 017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subsistem dari kolam air hangat. Nah, di sini ada beberapa komponen, tapi terlebih dahulu saya akan membuat subsistem dari perhitungan jarak. Oke, di sini ada dua komponen. Saya menghapus penghubungnya terlebih dahulu, kemudian kita mengubah namanya menjadi air panas. Yang satunya kita ubah namanya menjadi jarak. Nah, saya ingin membuat 5 komponen lagi, yaitu air dingin, air hujan, gangguan hujan, dan gangguan volume. Oleh karena itu saya tinggal copy paste ini jadi 4 bagian agar lebih memudahkan. Nah, kita ganti namanya menjadi air dingin, air hujan. Ini kita ubah namanya jadi gangguan volume. Ini kita ubah namanya jadi gangguan volume. Oh, yang di atas tadi kita ubah namanya jadi gangguan hujan. Nah, selanjutnya itu kita membuat add. Di sini kita ubah tandanya menjadi plus 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 minus. Kita perbesar seperti ini. Kemudian kita mulai menghubungkan air panas ini, gangguan hujan, air dingin, dan air hujan. Selain itu, kita perlu membuat sebuah integrator. Kita hubungkan lagi. Kita juga membutuhkan sebuah sum untuk menjumlahkannya. Ya. Terus kita, ini tadi gangguan ini ya. Ini gangguan volume. Kita hubungkan integrator dengan sum, kita hubungkan gangguan volume dan dengan sum juga. Nah, setelah itu kita akan membuat transfer VCN. Selanjutnya kita ubah angkanya menjadi 160.000. Ini kita ganti menjadi 1000 dikali 800 kali 200.
kemudian kita hubungkan. Nah, kita ubah namanya menjadi volume dalam liter. Itu level dengan satuan sentimeter. Nah, setelah itu kita akan membuat satu reaksi. Di sini kita ubah angkanya menjadi 200%. Di sini 5%. Kemudian kita ubah namanya jadi batas atas dan batas bawah. Kemudian kita hubungkan. Oke, selanjutnya kita akan menuliskan keterangan di sini, yaitu ukuran kolam, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi, sama dengan panjangnya tadi 10 dikali 8 dikali 2, tingginya 2 meter kubik. Nah, dikali 1000 dalam satuan liter. Nah, kita juga akan menulis keterangan di sini, itu kondisi awal setengah penuh. Satuannya liter per second. Di sini satuannya liter. Ya, hampir selesai. Dan agar kita lebih meng-highlight ini, kita ubah ke huruf kapital. Gangguan hujan dan gangguan volume. Bismillah, perkenalkan saya Debbie Rizky Nambadana. Kali ini akan membahas subsistem sensor. Jadi di bagian subsistem sensor ini kita bakal buat 2 subsistem baru lagi, sensor untuk jarak atau level ketinggian air dan subsistem untuk suhu. Untuk subsistem yang pertama kita buat dulu importnya. Sini bisa kita rename untuk jarak atau ketinggiannya, ketinggian level air dalam satuan sentimeter. Nah, di sini kita buat dulu subsistemnya. Nah, di bagian subsistem sini bisa kita edit langsung di dalamnya. Kita punya import dan output. Kita mulai dari importnya. Setelah import nanti akan kita buat sum. Di sumnya jangan lupa untuk mengubah tandanya jadi plus minus. Setelah itu kita buat transfer FCN. Sini kita ubah juga denominatornya menjadi 5.
sini biar jelas kita rename jadi sepertau lagging 5 second. Lalu kita buat integrator. Nah, di integrator ini initial conditionnya kita ubah jadi 0,5 dikali 360, atau ini hasilnya adalah 180. Jadi di sini bisa kita kasih keterangan level awal 180 cm. Dan kita buat lagi transfer FCN. Ini untuk convert dari centimeter ke volt. Jadi denominatornya kita ubah jadi 100. Kita kasih keterangan juga dari centimeter diubah ke volt. Nah, setelah seperti ini kita hubungkan yang dari import ke sum ke transfer FCN, ke integrator ke transfer FCN, dan ke output. Nah, untuk sumnya ini karena dia punya 2 inputan, dan ini inputan yang keduanya berasal dari sini. Ini untuk sensor pada jarak atau level ketinggian. Jangan lupa untuk rename di sini. Ini bisa kita rename jadi sensor level ketinggian maksudnya. Kemudian di yang kedua kita akan buat sensor untuk suhunya. Jadi kita buat import dulu. Di importnya jangan lupa untuk rename. Di sini ada suhu. Jadi nanti suhunya ini dalam satuan Celsius. Kemudian ada outputnya juga. Nah, di output ini kita satuannya juga volt. Bisa kita buat saja volt 1. Selanjutnya kita buatkan kembali untuk subsistemnya. Subsistemnya mirip dengan sensor level yang sebelumnya. Yang pertama nanti setelah import. Nah, ini importnya. Setelah itu nanti kita buatkan sum. Setelah itu jangan lupa untuk mengubah di bagian tandanya jadi minus. Setelah itu kita buat lagi di sini transfer FCN. Di transfer FCN-nya jangan lupa untuk mengubah denominatornya menjadi 2. Dan kita rename juga jadi di sini sepertau lagging 2 second. Kemudian kita buatkan lagi integrator. Di integratornya ini jangan lupa untuk mengubah initial conditionnya menjadi 24 sesuai dengan ketentuan parameter di awal. Jadi di sini kita buatkan keterangannya kalau suhu awalnya itu adalah 24 Celsius. Selanjutnya kita buatkan kembali transfer FCN. Di transfer FCN ini denominatornya kita ubah menjadi 100. Di sini jangan lupa untuk rename centimeter ke volt. Selanjutnya ini sudah selesai, maka bisa kita hubungkan dari import ke sum ke transfer FCN, lalu ke integrator, ke transfer FCN lagi, dan ke output.
Nah, di sini juga sama. Di sumnya itu 2 inputan dan salah satunya yang dari antara integrator ke transfer FCN ini. Ini untuk sensor pada suhu. Jadi bisa kita rename jadi sensor suhu. Oke, ini jangan lupa untuk hubungkan dan yang ini juga. Dan berikut dari rangkaian di bagian sensor. Jadi kita punya sensor level ketinggian atau jarak dari permukaan air ke daratan dan juga sensor suhunya. Sekian dari saya. Untuk lebih jelasnya atau langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Telah buat, oke, di sini kita telah membuat perhitungan jarak, subsistem dari perhitungan jarak, perhitungan suhu, dan perhitungan sensor. Selanjutnya kita akan membuat gambaran mengenai subsistem dari kolam hangat itu sendiri. Di sini saya sudah mempunyai 4 buah import, itu gangguan, air panas, suhu dingin, dan air buang. Yang kita butuhkan selanjutnya yaitu demux. Nah, kita membutuhkan 3 buah demux, jadi tinggal copy saja. Nah, kita mulai menghubungkan sedemikian rupa. Selanjutnya kita akan menghubungkan perhitungan jarak dengan sensor, suhu dengan sensor. Kita juga menghubungkan jarak dengan perhitungan jarak, di mana ini adalah pengamatan. Dan ini adalah pengukuran. Kita
kita juga menghubungkan suhu ini dengan perhitungan suhu. Nah, setelah itu kita hubungkan sensor dengan jarak sensor dengan suhu. Nah, kita telah menghubungkan subsistem dari kolam air ini. Untuk lebih jelasnya kita akan menuliskan keterangan-keterangannya. Misalnya di sini hujan sini volume di sini kita tulis satuannya yaitu liter per second. Liter per second. Di sini di bawahnya Celsius. Selain itu di sini juga liter per second. Jadi kita tinggal copy ini. Dan drag ke sini. Di bawahnya juga Celsius, kita tinggal copy. Sama dengan di sini. Untuk air dingin Celsius. Di sini ada liter. Dan di sini ada Celsius juga. Di air buang ini juga ada satuan liter per second. Nah, seperti inilah gambaran subsistem dari kolam air hangat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Babasir Makmur.
akan menjelaskan subsistem pada pusat kendali. Baiklah, langsung saja. Terdapat 2 input dan 3 output. Untuk 2 input ini di input diambil dari sensor. Jadi kita kasih keterangan terlebih dahulu dari sensor ya, ini saja. Selanjutnya kita buat setting atau kondisi yang kita inginkan. Pertama kita buat konstan. Nah, untuk lebih besar saya isi dulu. Yang di sini untuk jarak air yang diinginkan dari sensor saya isi 180% dengan satuan sentimeter. Kita apply. Oke. Nah, di sini saya perbesar dulu. Selanjutnya untuk suhu yang diinginkan kita buat konstan lagi. Kita isi nilainya dengan 37% dengan satuan Celcius. Kita apply. Oke, kita perbesar lagi. Selanjutnya kita kasih keterangan. Saya harapkan dulu. Oke. Di sini adalah jarak air yang diinginkan. Untuk di sini suhu air yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita tambahkan transfer function, transfer FCN. Kita isi di sini jadi 100. Terus kita apply. Oke. Kita copy saja untuk konstan suhu karena nilainya juga sama 100. Kita kasih keterangan di sini sentimeter to volt. Untuk yang suhu kita ubah jadi Celsius to volt. Selanjutnya kita tambahkan zoom. Kita butuh 2 zoom, jadi kita copy saja. Oke. Saya kasih jarak dulu. Untuk zoom ini kita butuhkan kurang untuk bagian bawahnya. Nah, kita ubah begini. Selanjutnya kita tambahkan mouse.
kita membutuhkan 3, jadi kita copy saja. Selanjutnya kita butuh MATLAB function. Nah, kita copy saja, kita membutuhkan 3 karena ada 3 input. Saya rapikan terlebih dahulu. Sebelum saya mengisi skrip pada MATLAB function, saya hubungkan semua sistemnya terlebih dahulu. Di sini. Oke. Sini. Tolong ke sini. Kalau di sini kita kasih keterangan dari 0 sampai dengan 2,5 volt. Untuk pantauan suhu kita kasih 0 sampai dengan 1 volt. Oke, selanjutnya kita hubungkan. Oke, ini kita hubungkan di atas sini. Terus kita hubungkan lagi ke sini. Kita hubungkan ini di sini. Untuk ini kita hubungkan di sini. Dan di sini. Oke. Selanjutnya kita kasih keterangan, kita beri keterangan di sini untuk error level. Untuk bagian bawah kita kasih keterangan error suhu. Oke. Selanjutnya untuk transfer function. Di sini sudah saya persiapkan untuk script untuk MATLAB functionnya. Baik, langsung saja kita isi. Untuk yang pertama, untuk katup panas kita copy saja di sini. Kita save. Selanjutnya untuk yang kedua itu katup dingin, kita copy saja. Dan untuk yang terakhir adalah katup buang, kita copy saja. Ya, sudah selesai. Selanjutnya kita hubungkan lagi pada MUX. Dan output. Untuk MATLAB function ini kita kasih keterangan itu programmable. Logic controller. Atau pengendali logika terprogram.
share program. Baik, demikian untuk subsistem pada pusat kendali. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, inilah gambaran dari hasil Simulink setelah disatukan dan setiap subsistem telah dibuat dan disatukan. Jadi apabila kita run di sini, kita run dari Simulink. Kemudian kita membuka file MATLAB dari penggambar kolam yang kita buat tadi dan kita run. Nah, di sini ada 5 grafik. Pertama yaitu katup panas, katup dingin, katup buang, jarak cm atau ketinggian air, dan juga suhu atau temperatur dari air pada kolam air hangat ini. Pertama kita bisa lihat dari jarak terlebih dahulu. Kita bisa lihat air dimulai dari ketinggiannya sekitar 80. Kemudian air akan terisi oleh baik dari katup dingin dan juga katup panas untuk menaikkan suhunya ke 37 derajat Celcius. Kita bisa lihat titik awalnya yaitu 24 derajat Celcius pada jam 6 pagi. Kemudian karena matahari terbit, maka suhu dari kolam air hangat ini akan meningkat. Karena itu maka ada kemudian semakin siang sampai jam 10, maka suhu 10 lewat sedikit suhu akan meningkat ke 37 derajat. Nah, kemudian dikarenakan ada banyak gangguan-gangguan, tidak hanya dari matahari tadi sehingga suhu meningkat secara sendirinya, ada juga gangguan dari perenang dan juga dari air hujan di sore hari. Kemudian kita bisa lihat jarak di sini. Jarak di sini stabil ketika pukul 11 lewat dikarenakan adanya katup yang membuang air yang berlebihan. Kemudian di sini kita bisa lihat katup panas dan katup dingin juga saling bekerja secara bergantian maupun bersamaan untuk menetralkan suhu sesuai dengan suhu yang diinginkan, yaitu 37 derajat Celcius. Dan di akhir di sini air akan terus meningkat dan kemampuan katup buang tidak mampu untuk membuang semua air dikarenakan debit air hujan yang cukup tinggi. Dan di akhir kita bisa lihat suhu menurun sesuai dengan suhu dari air hujan. Selanjutnya kita bisa lihat pada penggambar gangguan kolam. Nah, di sini kita bisa lihat gangguan-gangguan dan jam berapa saja gangguan itu muncul. Di pagi hari matahari secara stabil sekitar pukul 6.45. Semakin lama maka matahari akan meningkatkan suhunya sampai puncaknya pada pukul 2 siang dan menurun seterusnya. Selanjutnya ada perenang. Di sini kita bisa lihat 1 orang sehingga menaikkan jumlah liter. Kemudian di sini 2 orang, 1 orang keluar dari kolam di sini juga, dan kemudian semakin berkurang. Inilah yang membuat kenaikan volume ini membuat katup buang selalu aktif di jam-jam seperti ini. Di sore hari pukul 13.00 sampai 16.15 maka turun hujan yang liternya itu naik juga sampai puncaknya itu 6.15 dan turun juga kembali. Jadi itu saja kesimpulan dari file Simulink setelah dijalankan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.